Nanti kalau Anda terbiasa tahajud, saya sarankan biasakan tahajud. Jangan tinggalkan. Tahajud itu luar biasa. Ini agak sedikit saya sambungkan dulu. Itu luar biasa. Di antara manfaatnya menghadirkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada pelakunya dalam setiap situasi. Dari semua mara bahaya. Ya, pernah ada salah seorang alim zaman dulu melakukan perjalanan. Dulu kan nggak ada seperti kita perangkatnya. Ya. Dia jalan, di tengah jalan teman-teman masuk ke dekat hutan. Ya, yang dia lalui, qadar Allah sudah malam gelap, muncul waktu kebiasaan dia tahajud. Itu nggak ditinggalkan. Ya, dia berpisah dari rombongannya. Dia masuk ke satu tempat, tidak ingin diketahui oleh teman-temannya. Jadi tidak ingin disebut sebagai orang alim, saleh, rajin ibadah. Masya Allah, dia berpisah di dalam tengah hutan, dia bertakbir memulai tahajudnya. Qadar Allah ketika diangkat tangannya bertakbir, lompatlah harimau ke depan dirinya. Sudah mengaum bersiap menerkam. Apa yang dilakukan orang ini? Masya Allah. Perhatikan bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menghindar, tidak bergerak, dia hanya mengucapkan kalimat yang kalimatnya begitu indah. Lihat kalimatnya. Ya khalqallah. Hei makhluk Allah. Dia tidak sebutkan ya namar, hei harimau. Tidak. Tapi dia lekatkan harimau itu kepada pemiliknya. Sehingga ketika pemiliknya menginginkan berbagai hal, dia akan tunduk kepada pemiliknya. Ya khalqallah, hei makhluk Allah. Jika saya memang rezeki yang telah Allah tetapkan untukmu saat ini, maka silahkan saya ridha berdasar ketentuan Allah. Silahkan makan saya senyaman. Tapi kalau saya bukan rezeki yang telah Allah tetapkan untuk kamu saat ini, perhatikan, maka jangan coba-coba ganggu ibadah saya. Bukan jangan terkam saya. Jangan ganggu ibadah saya, atau saya mohonkan pada Allah saat ini untuk menghancurkan engkau saat ini juga. Apa yang terjadi? Mengaum sekali, dia lompat meninggalkannya. Masya Allah. Ketika Anda membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam setiap aktivitas yang Anda jalani, maka Anda akan selalu terhubung dengan hukum Allah terpatri dalam jiwa kita. Nggak ada segala hal yang bisa membuat kita lemah kalau sudah berhadapan dengan hukum Allah. Nabi pernah dihunuskan pedang begini, Pak. Langsung gitu. Sedangkan beliau masih dalam keadaan kosong, dihunus begini. Siapa yang bisa menolong Anda dalam saat ini? Apa jawab Nabi? Cuma satu kalimat, Allah. Ketika kalimat itu dikeluarkan dengan patri tauhid dalam jiwa, seakan-akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Jatuh pedang itu, diambil oleh Nabi, dibalikan. Sekarang siapa yang nolong kamu saat ini? Abdullah bin Umar radhiyallahu an ketika minta nasihat dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menjawab, ni'mal abdu salih idza kana yaqumul lail. Sebaik-baik hamba yang salih kalau dia mampu menjaga salat malam. Terbawa dalam sejarah ketika Abdullah bin Umar menerima hadis ini, wasiat ini, berusia disebutkan 18 atau 19 tahun. Semenjak itu sampai usia puluhan tahun, 60-an ke atas, dia tidak pernah tinggalkan tahajud. Karena dia sudah tahu bersabda Rasulullah dan sangat jelas dan difahami, ni'mal abdus salih, sebaik-baik hamba yang salih kalau dia mampu menjaga salat malam. Afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Salat yang terbaik sesudah salat fardu salat malam. Lebih baik dari duha, lebih baik dari sunnah qabliyah ba'diyah, lebih baik dari sunnah wudu, lebih baik dari seluruh sunnah. Yang terbaik di salat sesudah salat wajib adalah salat malam. Sayang sekali kalau ada seorang muslim lewat satu malam tapi tidak salat malam, walaupun 2 rakaat. 2 rakaat. Supaya namamu tertulis sebagai ahli salat malam. Tak pernah tinggalkan, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Berarti orang mukmin memfikirkan hari kemarin, memohon kebaikannya diterima, dan kemudian kesalahannya, dosanya, kekurangannya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pelajaran. Apa yang dia belum berkesempatan di hari kemarin, dia manfaatkan di hari ini karena masih punya umur. Aku kemarin mau menghafal setengah juz misal, 2 lembar atau 3 lembar, ternyata gagal. Berarti saya hari ini harus maksimalkan. Kenapa? Karena bagi orang mukmin belum tentu ada besok. Bagi orang mukmin belum tentu ada besok.